Halo, perkenalkan namaku Bernadette Lara Kristina dengan nomor presensi 23 dengan NIM 2301050275. Nah, di sini aku akan membahas mengenai gambaran pembelajaran di sekolah dasar yang memperhatikan perkembangan peserta didik dengan pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik. Teman-teman, kita tahu bahwa salah satu tujuan mengapa adanya mata kuliah psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan adalah menyiapkan kita calon guru untuk mengetahui bahwa anak itu terus berkembang. Seperti itu. Nah, kemudian belajar itu kan merupakan proses atau penambahan informasi dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, penambahan informasi tersebut itu kan pastinya ada perkembangan di dalam itu. Nah, mari kita bahas satu-satu. Apa sih ciri-ciri atau indikator yang membedakan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan peserta didik dan pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik? Ciri yang pertama yang bisa kita ketahui adalah pasti dalam pembelajaran tersebut itu ada pre-test dan post-test, atau yang biasa kita kenal itu asesmen diagnostik dan asesmen formatif atau asesmen sumatif. Karena alat itu bisa mengukur atau bisa digunakan sebagai alat ukur dan alat evaluasi apakah pembelajaran itu berjalan dengan baik atau efektif atau tidak, atau bagaimana pengetahuan awal anak dan pengetahuan akhir anak setelah mendapatkan informasi atau setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, itu aktif dan interaktif. Kita tahu sekarang yang digaung-gaungkan adalah student center, di mana pusat pembelajaran itu harus ada di siswa. Guru berperan sebagai fasilitator. Apakah boleh menggunakan metode ceramah? Ya, metode ceramah itu masih boleh digunakan, tetapi tidak sepenuhnya digunakan, sehingga kegiatan atau aktivitas itu tetap berpusat pada anak. Tetapi untuk menambahkan informasi atau mendorong atau memantik keingintahuan siswa, guru tetap bisa menggunakan metode ceramah. Nah, hubungannya apa dengan interaktif dan perkembangan anak? Nah, interaktif itu pembelajaran harus bisa melibatkan keingintahuan anak atau melibatkan teknologi. Misal nih, yang akan kita ajarkan itu kan generasi alfa, di mana generasi alfa itu memang dari kecil sudah ada teknologi, sudah ada handphone. Jadi kita harus bisa mengkaitkan teknologi dengan pembelajaran. Seperti contohnya, itu kita bisa menggunakan laboratorium virtual, kita bisa menggunakan YouTube untuk menampilkan animasi, atau kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya. Contohnya seperti Quizzes, Wordwall, ataupun yang lainnya yang menarik perhatian siswa. Tapi kita juga harus melihat bahwa jangan terlalu banyak visual-visual, karena visual itu bisa mengecoh atau mendistraksi siswa. Jadi berikan saja yang simple tetapi interaktif untuk mengangkat keingintahuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sama seperti kita, jika kita sedang berbicara dengan orang dari luar negeri yang kita tidak paham bahasanya, pastinya kita tidak mengerti apa pesan yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan. Jika kita tidak mengerti, otomatis tidak ada perkembangan di dalam situ, karena kita hanya akan stagnan, karena kita tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan. Jadi di dalam pembelajaran, guru harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana untuk anak peserta didik. Nah, kita harus perlu memahami audiensnya. Kan kita bisa membedakan kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6. Nah, gaya bahasa yang digunakan untuk kelas 6 dan kelas 1 pastinya berbeda. Karena itu, indikator yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak-anak. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa mengkaitkannya dengan
contextual learning atau pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah yang lebih relevan atau lebih berkaitan dengan anak tersebut, sehingga kita akan masuk ke memori jangka panjangnya, akan lebih mudah untuk dipahami oleh anak tersebut. Seperti itu. Nah, indikator yang selanjutnya atau ciri yang selanjutnya atau yang keempat itu memberikan anak ruang untuk berekspresi dan bergerak. Kita tahu bahwa yang namanya pertumbuhan itu pastinya tidak akan dikekang. Kalau misalnya dikekang, itu dia akan sulit untuk tumbuh, atau mungkin dia akan tumbuh tetapi akan lambat. Berbeda dengan anak yang diberikan ruang untuk dia berkembang. Itu akan beda, perkembangannya itu akan beda. Nah, itu menjadi salah satu ciri bagaimana kelas itu, apakah dia memperhatikan perkembangan peserta didik atau tidak. Contoh kelas yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik adalah kelas yang menakutkan. Kita dulu pasti pernah punya pengalaman bahwa kita takut untuk masuk ke kelas atau untuk sekolah karena gurunya yang menakutkan. Gurunya itu yang memberikan peraturan atau yang mengekang siswanya, sehingga siswa tidak bisa berkembang atau berekspresi dengan baik. Nah, tapi kita sebagai calon guru juga nggak boleh untuk ngelepas anak gitu aja. Bebas bukan berarti dibebaskan secara 100%, tetapi kita juga harus bisa mengkontrol atau kita juga harus bisa mengikat atau mendisiplinkan siswa seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, normal-normal saja. Jangan terlalu dibebaskan, juga jangan terlalu dikekang. Seperti itu. Nah, ini akan berkaitan dengan ciri yang selanjutnya. Ciri yang selanjutnya adalah kelas tersebut itu menghargai, baik itu menghargai sesama teman, baik itu menghargai kepada gurunya, seperti itu. Nah, kita harus tahu, kadang itu anak itu takut untuk menjawab. Jadi, berikan pujian bahwa anak sudah berani untuk mengatakan atau mengungkapkan apa yang ada di pikirannya pada saat berdiskusi. Seperti itu. Nah, untuk ciri yang selanjutnya itu guru harus bisa mendorong rasa ingin tahu siswa. Kita tahu bahwa sejak adanya COVID itu terjadi yang namanya kemunduran pembelajaran. Anak-anak itu terlalu terpapar banyak oleh media sosial sehingga rasa ingin tahunya itu semakin sedikit. Nah, bagaimana guru itu bisa mengatasi tantangan itu? Caranya adalah menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan ketertarikan yang dihadapi sama siswa. Guru harus bisa itu, karena yang namanya berkembang itu butuh proses, itu butuh vitamin. Seperti tanaman, pastinya butuh pupuk untuk berkembang dan bertumbuh. Nah, di sini guru berperan sebagai vitamin yang memastikan bahwa anak berkembang dan bertumbuh dengan baik. Contoh stimulus untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa adalah memberikan animasi pembelajaran atau memberikan games yang bersifat edukasi. Hal tersebut akan memacu rasa ingin tahu siswa. Atau guru bisa sedikit menjauhkan alat-alat teknologi dan membiarkan siswa bereksperimen menggunakan chat atau menggunakan media konkret lainnya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai ciri-ciri atau gambaran pembelajaran yang memperhatikan perkembangan peserta didik dengan gambaran pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta didik. Intinya adalah yang namanya berkembang itu pasti membutuhkan ruang, pasti membutuhkan vitamin, pasti membutuhkan tolak ukur atau alat ukur untuk mengetahui apakah ada perubahan sebelum dilakukan treatment atau perlakuan atau tidak ada perubahan, jadi tidak berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dadah.